Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Hazrul Nizam. Oke, sebelum itu saya hendak beritahu bahwa ini adalah video pertama saya ke dalam channel ini. Jika Anda semua suka dengan video ini selepas menontonnya, please subscribe channel saya untuk saya buatkan video yang selanjutnya. Jadi, hari ini saya akan membahaskan sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Di awal film, kita ditunjukkan dengan adegan seorang pemandu kereta yang telah melanggar kereta di hadapannya. Selepas itu, pemandu di hadapan memberhentikan kereta dan keluar. Pemandu tersebut mengambil gambar keretanya untuk diklaim insurans, dan tanpa diduga pemandu yang melanggar keretanya, terus menikamnya dari belakang dan memasukkannya ke dalam kereta, sebelum terus menikamnya lagi tanpa peri kemanusiaan. Di pagi hari pula, ada dua orang anggota polis yang bernama Jong Tae-suk dan Ti Wak Dai yang sedang bertugas telah terlihat sekelompok gangster yang berada di hadapan bar. Ini membuatkan Jong Tae-suk terus pergi menghampiri mereka dan memberi pelajaran terhadap mereka semua. Sementara itu, ketua gangster yang juga pemilik klub itu yang bernama Jong Dong-su, telah mendapat maklumat dari anak buahnya bahwa anggota polis itu telah membuat kekacauan di klub miliknya. Kemudian Jong Dong-su membuat panggilan ke ketua polis yang telah dirasuahnya supaya anak buahnya meninggalkan klub tersebut. Jadi dipendekkan cerita, Jong Tae-suk keluar dari klub tersebut setelah dimarahi oleh ketuanya, dan diarah pergi ke satu tempat pembunuhan. Setelah sampai di sana dia terlihat ada satu kalar di bagian belakang kereta itu, kemudian dia memanggil rekannya untuk menunjukkan kalar tersebut dan memberitahu bahwa kes-kes ini hampir sama dengan kes yang telah terjadi sebelum ini. Di malam hari pula, mereka berkumpul untuk membincangkan kes yang terjadi pada hari ini. Jong Tae-suk memberikan pendapat kepada ketuanya namun ditentang oleh mereka. Ketuanya mengatakan yang kes ini hanyalah kebetulan atau kemalangan yang membuatkan pemandu tersebut meninggal, tetapi Jong Tae-suk menegaskan bahwa ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Jong Tae-suk juga memberitahu bahwa dalam 1 bulan telah terjadi 3 kes yang seakan sama dengan kes pembunuhan ini. Namun rekan-rekannya masih tidak percaya dengan kata-katanya dan mengatakan itu hanyalah sebuah kemalangan. Melihat keadaan itu, Jong Tae-suk berjanji akan menyelesaikan kes ini dan membuktikan apa yang diberitahunya adalah benar. Sementara itu, di tempat lain, Jong Dong-su sedang bertemu dengan saingan bisnisnya yang bernama Sando. Sando adalah saingannya yang paling hebat dalam bisnis perjudian. Sando meminta supaya Jong Dong-su memberinya satu kawasan dan bekerja sama dengannya supaya tidak terjadi lagi pergaduhan antara mereka, namun Jong Dong-su menolak ajakan Sando, karena dia takut akan berlaku kejadian yang lebih buruk dan tidak mau kekuasaannya jatuh ke tangan Sando. Akhirnya pertemuan mereka berdua tidak berjalan dengan baik. Dong-su ingin pulang dan memberitahu kepada anak buahnya bahwa malam ini dia akan memandu keretanya sendiri. Semasa dalam perjalanan pulang tiba-tiba keretanya dilanggar oleh sebuah kereta di belakang yang menyebabkan dia turun dari keretanya. Dong-su yang tidak tahu bahwa orang yang melanggarnya adalah seorang pembunuh itu pun turun dan memberitahu bahwa dia tidak sengaja melanggar keretanya karena keadaan jalannya yang agak licin disebabkan hujan. Dong-su memaafkannya dan memberitahu bahwa ini hanyalah kesalahan kecil. Dia pun menyuruh pembunuh itu untuk pergi. Namun semasa Dong-su ingin masuk ke dalam keretanya tiba-tiba dia ditikam dari belakang oleh pembunuh tersebut menyebabkan pergelutan terjadi. Semasa berlaku pergelutan, pembunuh tersebut turut terkena tikaman dari Dong-su menyebabkan dia melarikan diri dan melanggar Dong-su dari arah depan. Dong-su yang dalam keadaan berlumuran darah telah dibawa ke sebuah hospital. Pembunuh tersebut telah lari ke sebuah kampung. Semasa di kampung dia masih sempat membunuh beberapa orang kampung lagi. Pembunuh gila apakah ini? Sementara itu, Dong-su pula berada di hospital. Anak buahnya yang mendapat kabar berita tentangnya terus pergi menyerang tempat Sando karena sebelum kejadian itu, Dong-su berjumpa dengan Sando. Anak buahnya menganggap bahwa ini semua adalah rancangan dari Sando, maka pergaduhan terjadi. Setelah beberapa hari berada di hospital, keadaan Dong-su semakin pulih dan memberitahu anak buahnya bahwa bukan Sando yang melakukannya. Tiba-tiba muncul Jong Tae-suk yang datang untuk mengambil keterangannya, namun Dong-su tidak mau pihak polis masuk campur dalam urusannya, dan memberitahu bahwa dia dan anak buahnya sendiri akan menangkap pembunuh itu. Semasa Jong Tae-suk berada di bawah, dia ternampak sebuah kereta milik Dong-su yang dipakai semasa hari kejadian.
dia melihat kerusakan yang ada di kereta Dongsu seakan sama dengan kerusakan di kereta sebelum ini, dan terus mengambil gambar untuk dijadikan bukti. Di malam hari pembunuh itu datang lagi, dia mendampingi seorang lelaki yang sedang bercakap handphone dan tanpa banyak bercakap dia terus membunuh lelaki itu, kemudian dia mengambil lori lelaki yang dibunuhnya dan tanpa disadari di dalam lori itu masih ada rekannya yang baru bangun dari tidur. Tanpa pikir panjang pembunuh tersebut terus membunuh lelaki itu dan tidak menyadari bahwa pisau yang dipakainya telah terjatuh di bahu jalan. Akhirnya pisau tersebut ditemukan oleh anak buah Dongsu. Namun Dongsu berada dalam kesusahan karena dia tiada alat untuk mengenal pasti pembunuh tersebut dan memanggil Taesuk untuk bekerja sama, bagi mengetahui di mana tempat persembunyian pembunuh itu. Akhirnya kerjasama antara Dongsu dan Taesuk Pom terjadi. Tetapi, sebelum itu Dongsu telah mengupah orang untuk melukis gambar pembunuh tersebut dengan menggambarkan mukanya melalui ingatan Dongsu. Akhirnya wajah tersebut siap dilukis mirip pembunuh tersebut. Dongsu Pom merencanakan sebuah pembunuhan dengan menggunakan pisau pembunuh yang dijumpai anak buahnya. Dia segera memberitahu anak buahnya untuk membunuh Sando karena dia tidak mau bisnis perjudiannya ditakluki oleh Sando. Dengan sekejap tugas itu dilaksanakan oleh anak buahnya dan saingannya Pom mati. Keesokan harinya, Taesuk mengetahui yang ketua gangster, Sando telah dibunuh manakala pisaunya masih ada di perut Sando. Taesuk mengetahui yang pembunuh Sando adalah anak buah Dongsu, dia memarahi Dongsu dan pergi ke tempat Dongsu, memukulnya namun disebabkan tubuh Dongsu yang agak besar pukulan Taesuk dianggap biasa malah Taesuk diserang balik oleh Dongsu. Setelah selesai pergaduhan, mereka akhirnya berbincang mengenai pembunuh misteri itu. Keesokan hari Dongsu pergi ke acara pengebumian Sando untuk memberi salam hormat terakhir kepada kubur Sando. Pada masa yang sama pembunuh itu juga hadir ke acara tersebut dan memberikan sekeping kertas kepada penjaga itu, dengan menulis bukan saya yang membunuhnya, pisau saya telah dicuri oleh orang lain. Kemudian pembunuh tersebut pulang, semasa dalam perjalanan pulang dia masih sempat membunuh orang. Di sini kita mengetahui bahwa si pembunuh ini tidak mengenal siapa yang hendak dibunuhnya asalkan mangsa ada di depannya terus dibunuh olehnya. Di malam hari Dongsu dan Taesuk telah pergi mencari kep jari yang ada di kereta pembunuh. Semasa tengah mencari bukti tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Sando dan pertarungan sengit Pom berlaku namun anak buah Sando semuanya dapat ditewaskan oleh mereka berdua. Dipendekkan cerita, mereka telah mendapat kep jari pembunuh tersebut dan identitinya telah diketahui oleh mereka. Saat itu juga mereka terus pergi ke tempat persembunyian pembunuh tersebut namun pembunuhnya telah tiada. Di malam harinya mereka mengetahui lokasi si pembunuh dan terus pergi ke lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, aksi kejar mengejar Pom terjadi. Setelah itu kereta pembunuh dapat dipintas oleh mereka namun pembunuhnya dapat melarikan diri. Dongsu dan Taesuk saling berkejaran untuk mendapatkan pembunuh itu karena Dongsu ingin terus membunuhnya, tetapi Taesuk ingin membawa pembunuh tersebut ke muka pengadilan. Akhirnya, pembunuh tersebut dapat ditangkap oleh Dongsu. Dongsu membawa pembunuh itu ke tempatnya, dan semasa Dongsu hendak menghabiskan riwayatnya, tiba-tiba datang Taesuk yang memandu kereta dengan laju dan melanggar Dongsu sehingga tidak sadarkan diri, dan Taesuk menangkap pembunuh itu. Semasa di muka pengadilan, si pembunuh memberitahu bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan tersebut, dan hakim memutuskan pembunuh itu tidak bersalah, karena tidak ada bukti yang kukuh. Di saat itu juga, Dongsu datang ke muka pengadilan dan memberitahu semua bukti-bukti yang ada. Sebelum pengadilan berlangsung, Taesuk pergi berjumpa dengan Dongsu dan memberitahunya bahwa selepas ini dia akan ditangkap. Dongsu menerimanya, tapi dengan syarat dia mau satu ruangan dengan pembunuh tersebut, dan Taesuk setuju. Semasa di pengadilan, Dongsu memberikan kerjasama dan menunjukkan sekeping surat yang ditulis oleh pembunuh itu. Dia juga memberitahu bahwasanya si pembunuh ada bekas luka di tangan karena dia membunuh memakai pisau, dan menunjukkan kesantikaman yang ada pada dada si pembunuh. Setelah itu, pembunuh tersebut didapati bersalah dengan bukti-bukti yang ada, dan dijatuhi hukuman mati. Akhir cerita, semasa Dongsu dibawa ke ruangan penjara, dia memandang si pembunuh dengan muka yang tersenyum sinis dan ceritanya Pom tamat.